Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Toha ayat 49 sampai 55. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Tafsir ayat yang ke-53. Selanjutnya Allah mengalihkan tentang dalil yang absolut dengan menyebutkan kenikmatan dan curahan kebaikannya yang sangat urgen. Allah berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan, Allah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yaitu sebagai tempat pijakan yang kalian dapat beristirahat padanya, bertempat tinggal, membangun, menanam, dan membajak tanah untuk lahan pertanian dan fungsi lainnya. Dia telah menundukkan bumi bagi kalian dan tidak menjadikannya menolak salah satu dari kemaslahatan kalian. Wasalaka lakum fiha subulan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan. Maksudnya membuka jalur-jalur yang menghubungkan antara satu daerah menuju daerah lain, dari satu wilayah ke wilayah lain. Akhirnya orang-orang sanggup mencapai seluruh penjuru bumi dengan cara yang termudah. Mereka berhasil mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih banyak melalui perjalanan jauh yang mereka tempuh ketimbang manfaat yang mereka raih saat berada di daerah sendiri. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Maksudnya dia menurunkan air hujan, kemudian menghidupkan bumi setelah kegersangannya. Dengan air itu dia menumbuhkan seluruh jenis tumbuhan dengan berbagai perbedaan ragamnya, bentuk yang bermacam-macam dan perbedaan karakternya. Dia mendatangkan, menetapkan, dan memudahkannya sebagai rizki bagi kita sekalian dan bagi hewan-hewan piaraan kita. Sekiranya tidak ada air hujan, tentulah para penghuni permukaan bumi akan binasa, baik dari kalangan manusia maupun hewan. Ayat yang ke-54. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika la ayatil liulil albab. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Tafsir ayat yang ke-54. Karena itu Allah berfirman, Kulu war'au an'amakum, makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Allah mengemukakan perintah ini dalam bentuk penyebutan nikmat-nikmatnya agar hal tersebut menunjukkan bahwa hukum asal pada segala tanaman adalah ibahah, boleh, sehingga tidaklah haram darinya kecuali hal-hal yang berbahaya, semisal racun dan lainnya. Inna fi dzalika laayatil liulil nuha, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya bagi orang-orang yang memiliki akal-akal yang matang dan pikiran-pikiran yang lurus. Terdapat tanda-tanda keutamaan, limpahan kebaikan, rahmat, luasnya kedermawanannya, dan kesempurnaan perhatiannya. Juga menunjukkan bahwa dialah zat yang menguasai, yang berhak disembah, memiliki lagi terpuji, yang tiada satu zat pun yang berhak menerima ibadah selainnya. Juga tidak berhak dengan pujian, sanjungan, dan kekaguman kecuali zat yang telah mencurahkan nikmat-nikmat ini. Dan menunjukkan pula bahwa dia maha kuasa atas segala-segala sesuatu, sebagaimana dia zat yang menghidupkan bumi setelah kondisi gersangnya. Sesungguhnya zat
tersebut benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Secara khusus Allah menyinggung orang-orang yang berakal dengan hal itu, karena merekalah orang-orang yang berhasil meraup kemanfaatan darinya, yang memandangnya dengan pandangan serius. Sementara itu, orang-orang selain mereka, maka mereka berada dalam level binatang-binatang ternak yang lepas dan hewan-hewan piaraan yang dilepas di tempat gembalaan. Mereka tidak menyaksikannya dengan pandangan orang yang mau berpikir. Hati nurani mereka tidak menembus inti maksudnya. Ciri mereka serupa dengan hewan-hewan ternak, makan, minum, dan sebagainya. Akan tetapi, hati mereka lalai dan fisik-fisik mereka berpaling. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi wa yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan bumi yang mereka lalui, sedang mereka berpaling darinya. Quran Surat Yusuf 105 ayat yang ke-55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sesungguhnya pada yang demikian itu, dan dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Tafsir ayat yang ke-55. Sesudah Allah menceritakan kemuliaan bumi dan bagusnya cara syukurnya, karena Allah telah mencurahkan air hujan di atas permukaannya, dan bahwa Ia dengan izin Rabb-Nya mampu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang beragam jenisnya, maka dalam ayat ini Dia memberitahukan bahwa Dialah yang menciptakan kita berasal dari tanah. Di situ pula Allah mengembalikan penciptaan kita setelah kita meninggal dunia dan dikuburkan di dalamnya. Dari sanalah Allah membangkitkan kita taratan ukhra, pada kali yang lain, sebagaimana Dia telah mengadakan keberadaan kita dari tanah dari ketiadaan wujud sebelumnya. Dan kita sudah mengetahui dan membuktikannya, Dia akan mengembalikan kita lagi dengan membangkitkan kita darinya pasca kematian kita, guna memberikan balasan kepada kita berdasarkan amalan-amalan yang kita kerjakan di atas permukaan bumi. Inilah dua dalil logis bagi datangnya saat pengembalian penciptaan manusia setelah mati, yaitu Allah mengeluarkan tanaman dari bumi setelah kegersangannya, dan mengeluarkan orang-orang mukallaf dari tanah saat menciptakannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.